Selamat pagi Romo Alek dan para sahabat-sahabat Sadana terkasih. Selamat bertemu kembali dalam kelas virtual latihan Sadana yang dibimbing oleh Romo Alek Dirja SJ. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu dalam lindungan Allah. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mendengarkan lagi pengajaran dari Romo Alek. Dan hari ini tema yang akan dibawakan oleh Romo berjudul Api Penyucian. Saya Lucy yang akan membantu jadi moderator pagi ini. Dan sebentar lagi kita akan memulai acara kita. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bimbingan dari Romo Alek pagi ini. Sebelumnya, untuk menuntun kita masuk ke dalam suasana meditatif, mari kita dengarkan dulu satu lagu yang berjudul Aku Rindu Akan Tuhan. Dan setelah lagu itu, minta tolong Ibu Aswin untuk langsung membuka acara kita dengan doa. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Romo, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita mulai dengan acara sadana ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, bukalah hatimu yang Maha Rahim dan kasihanilah hamba-hambamu, saudara-saudari kami yang masih sangat merindukan kehadiran-Mu yang penuh kasih itu. Demi Kristus Putramu yang telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Aswin dan Ibu Helen. Dan Romo, sekarang kami sudah siap mendengarkan bimbingan rohani tentang api penyucian yang akan Romo bawakan. Silakan, Mo. Iya, terima kasih dan selamat pagi untuk semua sahabat-sahabat sadana di rumah masing-masing. Kita akan mulai dengan masuk ke dalam keheningan. Kali ini kita akan menyadari bahwa kita masih hidup di dunia, masih diberi banyak kesempatan untuk berbuat baik. Sehingga andai kata kita dipanggil Tuhan, kita bisa mengurangi kesempatan masuk api penyucian karena kita banyak menggunakan kesempatan untuk berbuat baik selama masih hidup di dunia ini. Oleh karenanya, mari kita diam sejenak menyadari kita masih hidup di dunia yang nyata ini. Dunia yang nyata
di mana kita hidup, ada suara-suara. Mungkin sayup-sayup dan lembut. Seperti desing dari serangga siang. Kita dengarkan itu. Mungkin deru kendaraan yang sayup-sayup di kejauhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Kita diberi panca indera, telinga untuk mendengarkan, mata yang bila terbuka bisa melihat kanan kiri, atas dan bawah. Kita punya mulut yang bisa berbicara, punya hidung untuk bernafas, menghirup dan menghembuskan nafas. Kita masih hidup di dunia yang nyata. Kehidupan kita di dunia hanya satu kali dan sementara. Akan membawa kita ke surga bila kita berdoa, bila kita berkorban, khususnya kalau berkeluarga untuk anak-anak dan cucu-cucu. Kalau tidak berkeluarga, mungkin berkorban untuk orang yang sakit, kukunjungi. Yang sedih, kuhibur. Yang miskin, kubantu. Yang mati, meninggalkan dunia, kudoakan supaya secepat mungkin boleh masuk ke dalam surga. Hanya orang yang masih hidup bisa berkorban, bisa berdoa. Yang sudah meninggal dan belum masuk ke surga, tetapi dalam keadaan rahmat, hanya bisa menunggu kerahiman Allah dan kebaikan kita yang masih hidup di dunia. Kita sadari itu. Dan kita syukuri. Bapa di surga, Engkau maha bijaksana. Memberi kesempatan kepada kami yang masih hidup di dunia hanya satu kali dan sementara. Tetapi kalau kami manfaatkan dengan baik, akan membawa kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu di surga. Hidup bersama para kudus dan orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin sudah mendahului kami sampai di hadirat-Mu.
nikmatilah sekali lagi suasana hening yang tertangkap oleh panca indera kita masing-masing. Bunda Maria, engkau yang sangat dekat dengan murid-murid putramu termasuk kami, doakanlah kami supaya kami dapat memanfaatkan hidup sementara di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Tidak dengan ketakutan atau kekhawatiran, tetapi dengan pengharapan akan kasih dan kerahiman Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami ingin mencoba merenungkan sesuatu yang diajarkan oleh gereja, ialah mengenai api penyucian. Kami akan mengadakan tanya jawab umatmu diwakili oleh seorang atau dua orang anggota sadana akan mengajukan pertanyaan untuk memudahkan memahami api penyucian. Karena dengan menjawab pertanyaan, masalahnya akan lebih terarah. Dan pembicaraan kami menjadi lebih bermanfaat untuk penghayatan iman yang kami terima dari Putramu Yesus Kristus lewat para rasul dan para penggantinya sampai saat ini. Mengheningkan diri, saya kira cukup sekian. Kita akan langsung masuk ke dalam pembicaraan. Maka saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu host yang akan mengarahkan pembicaraan dan renungan kami pada pagi atau siang hari ini. Kami persilahkan Ibu Lucy Hartono yang mengarahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, Romo, terima kasih. Romo, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Mo, apa itu api penyucian? Ya, oke, satu persatu adalah saja supaya saya tidak bingung nanti. Baik, Mo. Apa itu api penyucian? Api penyucian adalah suatu tempat atau suatu situasi di mana jiwa-jiwa, arwah-arwah orang yang sudah meninggal dunia berkumpul. Mereka itu jiwa-jiwa yang penuh rahmat, yang dalam persahabatan dengan Allah. Artinya tidak lepas dari Allah, tetapi belum bisa masuk ke dalam surga yang sempurna. Karena surga adalah tempat Allah yang maha kudus. Artinya surga adalah tempat orang-orang yang sempurna. Tetapi
saya kira saya bisa berkata, di dunia ini banyak sekali orang baik, tapi orang sempurna saya kira jarang sekali. Mungkin 1-2 ada. Tetapi manusia sempurna seperti Bunda Maria, saya belum pernah ketemu. Maka jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dunia, tetapi masih ada cacat celah sedikit-sedikit. Istilahnya masih punya dosa-dosa ringan, belum bisa masuk ke dalam surga. Karena surga adalah tempat Allah yang Maha Kudus dan para hamba-hambanya yang sudah dikuduskan oleh kerahiman Allah. Maka api penyucian adalah tempat atau situasi di mana jiwa-jiwa yang berrahmat, yang masih punya celah, dosa-dosa ringan, harus dimurnikan lebih dahulu. Supaya bisa masuk dengan enak ke dalam persekutuan para kudus di surga. Ada seorang katekis yang menerangkan demikian. Dalam pesta, semua pakai pakaian yang bagus, yang bersih, pakai sepatu-sepatu yang bagus-bagus. Lalu ada seorang yang datang ke pesta, pakai kaos yang dekil, pakai sandal jepit. Yang lain ya menerima saja, tetapi orang yang bajunya tidak bersih, yang pakai sandal jepit, merasa kurang enak di situ. Maka dia tanpa disuruh akan keluar. Cari tempat lain dulu. Atau kalau rumahnya cepat, kalau rumahnya dekat, cepat-cepat pulang. Mandi, ganti baju yang bagus, pakai sepatu, pakai kacamata, ya, supaya kelihatan lebih gagah sedikit. Lalu kembali ke dalam pertemuan. Itulah keadaan di api penyucian. Mereka itu memang seingin bersama para kudus, tapi sadar kami belum bersih. Kami belum pantas duduk di antara mereka. Duduk di kursi-kursi di antara para kudus. Daripada duduk di bangku di bawah, lebih baik keluar sementara untuk membersihkan segala sesuatunya, kemudian bisa masuk kembali dan ikut dalam persekutuan para kudus. Jiwa-jiwa di api penyucian itu gereja mengajarkan dengan rela menerima, meskipun sangat ingin ketemu dengan Allah dan para kudusnya, tapi sadar akan kekurangan-kekurangan kecil-kecil, dosa-dosa ringan, mereka dengan rela dibersihkan oleh kuasa dan oleh kerahiman Allah. Itulah api penyucian. Api yang memurnikan, yang membersihkan. Demikian kira-kira jawaban saya atas pertanyaan apa itu api penyucian yang dikatakan oleh gereja kita. Ya, saya kira jawaban pertama demikianlah jawaban saya. Baik, Mo. Kemudian, Mo, pertanyaan berikutnya, apakah jiwa-jiwa di api penyucian itu dibakar dengan api, Mo? Ya tidak bisa. Menurut ajaran gereja, mereka itu tidak dibakar dengan api seperti di api neraka, tidak. Tetapi ini istilah kiasan
yang diambil dari surat Rasul Petrus. Dalam surat Rasul Petrus ada kata api yang memurnikan. Mungkin seorang sahabat saudara bisa membacakan itu, kata dari Rasul Petrus. 1 Petrus 1 ayat 7. Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, jadi istilah api penyucian itu bukan karangan gereja, tapi diambil dari surat Rasul Petrus yang pertama tadi. Jadi seperti emas yang dimurnikan dengan api, demikianlah jiwa-jiwa yang jauh lebih berharga dari emas. Emas itu barang fana, tapi jiwa-jiwa itu makhluk yang bakal jauh lebih berharga daripada emas, tetapi perlu dimurnikan seperti emas dimurnikan dalam api, demikian jiwa-jiwa dimurnikan dalam api penyucian. Maka gereja mengajarkan di api penyucian jiwa-jiwa itu tidak dibakar. Tidak, tapi istilah kiasannya seperti emas dimurnikan dalam api, demikian pula jiwa-jiwa disucikan di api penyucian. Dari kata suci itu, api penyucian atau api pemurnian. Oke, itu jawaban saya. Baik, Mo, terima kasih. Lalu kemudian timbul pertanyaan berikut. Apakah di purgatorium itu jiwa-jiwa menderita, Mo? Iya, jadi purgatorium itu istilah bahasa Latin yang digunakan oleh gereja. Purgatorium itu dari kata kerja purgo. Aku memurnikan, aku membersihkan, aku menyucikan, purgo. Maka purgatorium itu adalah tempat pemurnian, tempat penyucian, tempat pembersihan. Tanpa api, ya, tidak ada istilah api dalam bahasa Latin, tapi purgatorium, tempat di mana orang dimurnikan, dibersihkan, disucikan. Dalam bahasa Inggris, purgatory. Maka gereja kadang-kadang menggunakan api penyucian, kadang-kadang menggunakan purgatorium. Di Indonesia, para misionaris Belanda dulu lebih biasa mengajarkan mengenai api penyucian. Maka ada yang mengira, waduh, kalau di sana dibakar, bagaimana itu nanti? Tetapi sekali lagi, itu bukan istilah yang konkret, tapi istilah kiasan. Dan di sana memang ada penderitaan. Jiwa-jiwa itu menderita. Jiwa-jiwa itu mendapat hukuman untuk dosa-dosa meskipun ringan. Tetapi hukuman sementara, hukuman untuk memurnikan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memurnikan. Derita di api penyucian itu ada dua macam. Pertama, berupa rasa kehilangan. Orang yang mati
meninggal dunia itu tidak punya bapak, ibu, saudara-saudari lagi. Rasanya sendirian saja. Maka yang dirindukan itu satu saja, Allah yang mengasihi dan yang mereka kasihi juga. Dan sementara Allah itu belum bisa ditemukan. Mereka menderita karena merasa kehilangan, sangat rindu, dan tak bisa berbuat apa-apa. Di dunia, kalau orang sangat rindu, bisa melakukan, mencari orang yang dirindukan. Rindu pada Allah bisa berdoa, bisa berkorban, bisa berbuat baik. Di api penyucian, mereka itu tak berdaya apa-apapun. Maka mereka hanya bisa menunggu kerahiman Allah yang penuh kasih dan menunggu doa-doa dari umat di dunia, saudara-saudari, anak-anaknya, kakak adiknya yang masih di dunia. Maka mereka yang di api penyucian menderita karena rindu sekali akan Allah, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Mereka sangat pasrah kepada kerahiman Allah dan kebaikan saudara-saudaranya di dunia. Itulah derita yang pertama. Derita yang kedua ialah berupa penyesalan. Mengapa dulu di dunia memang aku tidak berdosa berat lagi? Sudah kuakukan kalau pernah melakukan. Sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi di dunia orang itu kan selalu saja ada kekurangannya. Mungkin keteledoran. Harus membayar utang. Katanya besok sore saya kembalikan ya. Tapi sore belum mengembalikan. Hari berikutnya juga belum. Sampai yang memberikan hutang datang. Kapan kamu mengembalikan? Waduh, maaf ya, kemarin aku belum bisa. Sekarang aku sudah bisa tapi baru separuh. Ya, sudah separuh dulu. Keteledoran. Atau mungkin kurang perhatian. Ada saudara yang sakit, sudah telepon aku di rumah sakit. St. Carlos, sudah 2 hari. Kenapa? Aku kena COVID. Tapi kan nggak boleh dikunjungi. Iya, nggak boleh dikunjungi. Doakanlah saja. Supaya aku masih bisa pulang. Iya. Tapi lupa mendoakan. Kurang kepedulian. Maka di dunia ini banyak dosa-dosa ringan yang terjadi kadang tanpa ku sadari, kadang tanpa ku sengaja, tetapi terjadi. Pada waktu meninggal, jiwa kita masih ada bercak-bercak dosa itu. Harus dibersihkan, harus disucikan, harus dimurnikan. Maka 2 derita, pertama sangat rindu dan sangat kehilangan Allah dan para kudusnya. Yang kedua, kekecewaan, penyesalan. Kenapa dulu aku kurang penuh perhatian dalam hidup? Kenapa dulu aku kurang kepedulian terhadap sesama dan sebagainya? Kenapa kalau hari Minggu saya mau misa lupa karena ada hajatan di tetangga, tahu-tahu sudah malam baru ingat ini hari Minggu aku belum ke gereja. Tidak sengaja,
tapi lupa karena kesibukan. Dosa-dosa ringan seperti itu membuat penyesalan karena sekarang aku terpaksa dibersihkan oleh kuasa kerahiman Allah. Tetapi ada catatan. Di api penyucian, derita itu diperlembut oleh kesadaran ini hanya sementara. Pada suatu saat, karena kerahiman Allah, dan mungkin karena doa-doa saudara-saudara di dunia, aku akan cepat diperbolehkan masuk ke dalam surga. Mungkin di antara para Bapak Ibu pernah membaca buku Bebaskanlah Aku. Saya lupa penulisnya, orang Austria itu. Yang suka kedatangan jiwa-jiwa di api penyucian atas kerahiman Allah. Dan jiwa-jiwa itu mengaku, aku tidak boleh masuk surga. Aku membutuhkan misa untuk mendapat pengampunan dan pembersihan. Berapa kali? 5 kali. Lalu ibu itu mengatakan, aku akan mencarikan pastor untuk mempersembahkan misa. Seorang aku bisa dalam minggu ini 2 misa. Cari lagi, aku minggu ini bisa 1 misa. Yang ketiga, aku minggu depan akan bisa mempersembahkan 1 misa untuk sahabatmu. Akhirnya setelah 4 minggu baru dipersembahkan 5 misa. Selesai ikut misa dengan intensi itu, dia pulang ibu-ibu. Dan tiba-tiba di dekat jendela itu ada rupa yang berbaju putih bersih dan berkata, terima kasih, aku sudah boleh masuk surga. Dan ibu itu makin percaya doa-doa yang kita persembahkan dalam intensi untuk orang-orang di api penyucian sangat bermanfaat. Doa lain juga baik, doa rosario. Ada banyak yang berdoa rosario setiap hari atau hampir setiap hari. Tetapi doa yang paling mujarab itu tetap adalah perayaan Ekaristi, karena doa syukur agung itu bersama-sama banyak orang dan yang lebih lagi bersama dengan Kristus Tuhan. Maka di api penyucian itu kesadaran bahwa ini hanya sementara itu meringankan derita. Kedua, kerahiman Allah oleh permohonan orang-orang di dunia. Maka kesadaran ini, aku punya anak di dunia. Moga-moga dia minta misa pada hari kematianku, 100 hari, setahun, atau 1000 hari. Kita punya kebiasaan itu, mendoakan jiwa orang tua, saudara yang meninggal pada hari ketiga, pada hari ke-7, ke-40, mendak 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari. Maka saya sendiri percaya doa-doa kita pada hari ke-1000 kemungkinan besar yang kita doakan sudah bahagia bersama para kudus di dalam kerajaan Allah. Saya kira saya menjawab terlalu panjang, tapi oke, itulah jawaban saya atas pertanyaan Ibu tadi. Baik Romo, terima kasih. Sangat jelas sekali. Kemudian Mo, apa kesaksian kitab suci tentang api penyucian? Iya,
Ini kitab suci tidak pernah bicara secara eksplisit menyebut kata api penyucian, tidak pernah. Meskipun tadi surat Rasul Petrus tadi memang bicara mengenai api pemurnian emas. Tapi kata api penyucian tidak pernah kita temukan dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Artinya secara eksplisit menyebut tidak pernah. Tetapi secara implisit artinya kalau kita baca suatu kutipan, kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau begitu orang bisa berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu bisa dibantu. Inilah perbedaan antara agama Kristen, Protestan khususnya, dan Katolik. Agama Kristen Protestan itu berkata, orang mati kalau beriman akan langsung masuk surga. Kebalikannya akan langsung masuk neraka. Hanya ada dua kemungkinan itu, surga dan neraka. Tidak ada jalan tengah lain. Itu kata saudara-saudara kita Protestan. Tetapi kita, Gereja Katolik, diajarkan ada tempat ketiga. Namanya api penyucian itu. Tetapi kalau ditanya apa kesaksian kitab suci, memang kita harus membacanya dengan penalaran, dengan pemikiran, dengan mengambil kesimpulan dari kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh firman Tuhan dalam kitab suci. Saya pilih beberapa dari ayat-ayat kitab suci. Saya mohon Pak Heni membacakan satu dulu, lalu nanti kalau perlu saya terangkan. Kesaksian kitab suci. Matius 12 ayat 32. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini. Tidak dan tidak di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi itu sabda Yesus. Yang berdosa melawan Roh Kudus tak pernah bisa diampuni. Di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Apa itu dosa melawan Roh Kudus? Ialah menolak mentah-mentah pengampunan. Aku berdosa, aku mau bertanggung jawab. Kesombongan itu. Padahal orang tak bisa bertanggung jawab. Kecuali menderita di api neraka. Maka melawan Roh Kudus itu menolak cinta kasih, menolak pengampunan karena kesombongan. Sedang kalau kita berdosa, ringan atau berat, tapi menyadari Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan akan mengampuni. Maka dosa melawan Tuhan Yesus bisa diampuni. Tapi melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni. Nah, karena ada dosa yang bisa diampuni, kalau orang sudah meninggal dunia, sudah meninggal masih bisa diampuni. Artinya masih berdosa, dosa ringan. Kalau di neraka itu dosa berat, tak bisa diampuni. Apalagi menolak cinta kasih, menolak pengampunan yang disajikan, yang ditawarkan oleh Allah. Orangnya dalam kesombongan, aku mau bertanggung jawab sendiri. Tetapi kalau orang dengan rendah hati mengakui kelemahannya, di dunia yang akan datang setelah meninggal masih bisa diampuni. Maka mengambil sabda Yesus tadi dari Matius,
gereja mengatakan jadi ada tempat pengampunan dosa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dan itulah yang disebut api penyucian. Berdasarkan kerahiman Allah dan doa-doa syafaat, doa permohonan dari umat yang masih hidup di dunia. Oke, itu ayat pertama yang tadi dari sabda Yesus sendiri dari Injil Matius. Ada ayat dari kitab suci yang lain. Akan dibacakan oleh Mbak Heni. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oke, jadi untuk dapat masuk surga, orang harus sempurna. Padahal dalam hidup ini tidak ada orang sempurna. Kecuali mungkin yang menyerahkan hidupnya untuk dibunuh sebagai martir sempurna. Artinya semua dosanya hilang karena dia memberikan hidupnya sendiri sebagai pengorbanan, persembahan. Atau seperti Bunda Maria, para kudus, khususnya para martir. Tetapi kita orang biasa, biasanya ada kekurangan, ada dosa, dan untuk itu surga belum terbuka. Perlu ada tempat pemurnian, tempat pembersihan. Dan itulah purgatorium atau api penyucian yang diajarkan oleh gereja Katolik. Maka gereja Katolik juga tidak ragu yang Protestan percaya atau tidak, itu tidak jadi soal. Yang ada, ya tetap ada. Saya kebetulan pernah ketemu dengan seorang Kristen Protestan yang baik hati. Ngomong-ngomong dan bertanya, Bapak ini pastor Katolik ya? Ya. Percaya kepada surga dan neraka, percaya. Tapi juga percaya pada apa itu namanya api penyucian, percaya juga. Sorry ya, pastor, itu tidak masuk akal. Masuk akal atau tidak, itu akal kita, tetapi faktanya tetap ada. Lalu saya mencoba menerangkan dengan akal budi tadi. Kita hidup di dunia tidak sempurna, maka tak bisa masuk surga. Tidak ada orang hidup di dunia yang sempurna. Jadi 99% orang itu akan tidak masuk surga. Menurut saudara, dia tempatnya di mana? Ya tidak di surga. Di mana? Ya di neraka. Nah, bagi kami tidak ada tempat yang disebut api penyucian. Anda tidak percaya satu kitab Perjanjian Lama. Ya, kitab Makabe. Kitab Makabe itu ditolak oleh orang Protestan. Ini bukan kitab suci. Karena di situ diceritakan bagaimana Yudas Makabe sebagai panglima berperang dan melawan orang Asyur yang akan menjajah Israel. Tetapi peperangan itu begitu hebatnya sampai banyak prajuritnya itu mati. Di kantong beberapa prajurit ada berhala-berhala. Maka
Yudas itu pikir mereka itu orang baik, tapi masih menyimpan patung-patung berhala di kantongnya supaya tidak kalah. Maka dia mengumpulkan uang dari semua kenalannya, dari prajurit-prajurit yang lain, dan terkumpullah 2.000 dirham kalau tidak salah. Lalu itu dikirim ke Yerusalem, diserahkan kepada imam-imam di sana dengan permohonan, doakanlah saudara-saudara kita, para prajurit yang gugur dalam pertempuran membela tanah suci ini. Tapi mereka menyimpan patung-patung berhala kecil di kantongnya. Maka doakanlah mereka itu, dan untuk itu kami mengirimkan uang 2.000 dinar. Sekarang namanya stipendium. Dan didoakan. Tapi saudara yang berkata, kami tidak percaya pada kitab Makabe, justru karena kitab Makabe mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal dunia, padahal jelas-jelas percaya kepada berhala. Tetapi mereka juga percaya kepada Yahweh Allah. Imannya belum utuh, masih ada kekurangan. Dan doa-doa para imam di Yerusalem itu dimohonkan untuk mohon pengampunan bagi orang-orang prajurit-prajurit yang gugur di medan pertempuran itu. Mereka membela Israel, membela negara yang diberikan oleh Yahweh Allah. Maka ada baiknya. Tetapi karena masih ada kekurangannya, mereka perlu didoakan. Karena ada doa untuk arwah, justru gereja Kristen Protestan menolak, ini bukan kitab suci. Tetapi kita umat Katolik percaya pada kitab suci, termasuk kitab Makabe itu. Tidak saya tulis dalam catatan saya, tapi saya ingat itu. Maka sekali lagi, gereja Katolik tetap percaya pada adanya api penyucian, di mana jiwa-jiwa dimurnikan dan disucikan. Tentang itu kita tidak perlu ragu-ragu. Dari sabda Yesus tadi, dari kata Rasul Petrus tadi, dan sebagainya. Mungkin masih ada kutipan lain dari kitab suci akan dibacakan oleh Ibu Heni. Ya, kalau masih ya, aku cari dulu deh. Dicari. Ibrani masuk 1 Petrus ya. Ya. Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seperti hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke, jadi orang-orang yang sudah meninggal dan yang masih hidup itu dipanggil kepada kekudusan. Dan karena kalau mati belum sempurna, seperti banyak di antara kita, kalau saya mati pasti juga masih banyak kekurangan dan dosa. Maka Rasul Petrus tadi mengatakan, dikuduskanlah kamu. Dikuduskan artinya tidak bisa menjadi kudus sendiri, tetapi dikuduskan oleh kerahiman Allah dan oleh
doa-doa kita di dunia. Hidup kita di dunia ini sangat berharga. Juga bagi saudara-saudara yang sudah meninggal. Maka kita sadari itu. Doa-doa kita sangat berharga. Entah itu doa rosario, doa koronka, entah itu perayaan Ekaristi berlebih-lebih. Kita dikuduskan dan karenanya kita akan masuk ke dalam tempat Allah yang Maha Kudus itu. Amin. Saya kira kesaksian atau pernyataan kitab suci masih ada beberapa lagi. Harus kita cari dengan cukup teliti. Tetapi saya kira untuk kita kali ini cukup. Kesaksian kitab suci, pernyataan kitab suci tentang api penyucian itu. Demikian Ibu Lucy mengenai pertanyaan yang tadi itu. Baik Romo, terima kasih. Kemudian Mo, pertanyaan berikut, apakah kesaksian gereja kita tentang api penyucian Mo? Ya. Nah, Gereja Katolik memang tidak bisa mengutip dari kitab suci langsung. Tetapi kita punya banyak kesaksian dalam tradisi, pesan yang kita tangkap dalam tradisi Gereja Katolik. Maka salah satunya itu dari seorang ahli sejarah namanya Tertullianus. Yang kedua dari seorang namanya Santo Yohanes Chrysostomus, artinya Yohanes yang bermulut emas. Dan masih ada lagi yang lain. Saya mohon Ibu Heni membacakan salah satu, misalnya Tertullianus. Tertullianus itu pertanyaan keempat. Judul aku juga mataku kurang melihat, tapi pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ya. Kesaksian Gereja Katolik. Ya. Santo Chrysostomus. Chrysostomus ya, oke. Dari Santo Yohanes Chrysostomus. Mengajarkan agar kita rajin mendoakan jiwa sesama yang sudah meninggal. Baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja bisa disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati. Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Baik, jadi itu kata Yohanes Chrysostomus tahun berapa Ibu? Tahun 347 sampai hidup 407. Ya, 347. Santo Yohanes Chrysostomus itu seorang pengkhotbah yang tersohor. Dan dia menyatakan seperti tadi, mari kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Tapi sebelumnya, ya mungkin tidak saya tulis, saya ingat dari sejarah gereja. Ada seorang ahli sejarah namanya Tertullianus. Tertullianus mempunyai sahabat yang suaminya itu meninggal dunia. Lalu dia berkata pada istrinya, berdoalah bagi suamimu. Siapa lagi yang akan berdoa kalau kamu lupa? Maka kamu berdoalah untuk suamimu yang sudah meninggal. Oleh karenanya, kalau Anda sekalian itu berkeluarga, punya suami, atau punya istri, atau punya ayah
ibu sudah meninggal, minimal Anda berdoalah untuk mereka. Orang lain bisa juga berdoa, tapi paling sedikit orang sekeluarga itu pantas berdoa. Itu kata Tertullianus yang hidup pada abad kedua 160 sekian. Ya. Masih ada kesaksian lain atau pernyataan lain, pesan lain dari seorang tokoh gereja Katolik, akan dibacakan oleh Emilia. Dari Santo Agustinus, hidup tahun 354 sampai 430, mengajarkan bahwa hukuman sementara sebagai konsekuensi dari dosa telah dialami oleh sebagian orang selama masih hidup di dunia ini. Namun bagi sebagian orang yang lain dialami di masa hidup maupun di hidup yang akan datang. Namun semua itu dialami sebelum penghakiman terakhir. Namun yang mengalami hukuman sementara setelah kematian tidak akan mengalami hukuman abadi setelah penghakiman terakhir tersebut. Ya, jadi Santo Agustinus itu putra dari Santa Monica, ya, masih ingat mungkin Agustinus itu. Santo Agustinus itu mengajar bahwa Agus itu ya, ini Inung itu punya suami namanya Agustinus juga. Maka dia itu berkata, kita pantas berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena itu bisa menyelamatkan. Orang-orang, saya sadar banyak orang yang mati tak punya saudara seiman. Lalu tidak ada yang mendoakan. Tidak ada. Ada saja. Di mana? Dalam Ekaristi Kudus setelah konsekrasi imam berkata, ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudara kami kaum beriman yang sudah meninggal dunia. Ingatlah pada mereka yang sudah meninggal dunia dan semoga mereka dapat memandang cahaya wajah. Artinya dalam perayaan Ekaristi selalu didoakan saudara-saudara yang sudah meninggal, kita mengenal atau tidak. Maka kalau saya sempat mempersembahkan misa, saya selalu ingin diam sejenak untuk menyebutkan dalam hati saudara yang khusus ingin saya doakan. Mungkin orang tua, mungkin kakak, adik yang sudah meninggal, mungkin sahabat-sahabat. Kadang-kadang saya berkata, Tuhan, ingatlah kan Cuyung yang tiba-tiba kau panggil kehadiratmu. Dan sebagaimana dalam Ekaristi, semua yang sudah meninggal dunia, kita persembahkan kepada Tuhan, ingatlah ya Tuhan, akan saudara-saudari kami yang telah kau panggil kehadiratmu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Itu pesan yang sangat ditekankan oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus itu seorang yang bertobat dari dosanya. Dan kemudian menjadi pewarta Injil yang sangat terkenal di zamannya. Dia diterima oleh Sri Paus di Roma dan dia tidak henti-hentinya mewartakan kerahiman Allah. Antara lain lewat doa-doa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Baik, saya kira itu dua hal, pesan atau kesaksian kitab suci. Yang kedua, kesaksian dari tradisi gereja. Apakah masih ada dari tradisi gereja? Dari konsili. Oh ya, ada dari konsili Firenze. Ya, bacalah.
dari Konsili Firenze tahun 1439 dan Trente tahun 1563 menjabarkan doktrin tentang api penyucian ini. Konsili Firenze menyebutkan, dan jika mereka bertobat dan meninggal dalam kasih Tuhan sebelum melunasi penitensi dosa mereka, jiwa mereka dimurnikan setelah kematian dalam api penyucian. Untuk membebaskan mereka, tindakan-tindakan silih dari para beriman yang masih hidup dapat membantu mereka, yaitu kurban misa, doa-doa, derma, dan perbuatan kudus lainnya yang diberikan untuk umat beriman yang lain. Sesuai dengan praktek gereja, hal demikian dinyatakan kembali dalam Konsili Trente yang menegaskan keberadaan api penyucian. Perlunya tindakan-tindakan silih dari para beriman untuk mendoakan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya, terutama dengan misa kudus. Terlihat di sini bahwa pengajaran tentang api penyucian bukanlah karangan manusia, melainkan berdasarkan pada kitab suci yang diturun-temurunkan dengan setia oleh gereja. Jika kita manusia harus memilih, tentu lebih enak jika tidak ada konsekuensi yang harus kita bayar. Misalnya pada anggapan, pokoknya sudah beriman pasti langsung masuk surga. Enak sekali selamat, pasti selamat. Gereja Katolik yang setia pada pengajaran para rasul tidak mengajarkan demikian. Walau kita telah menerima rahmat keselamatan melalui pembaptisan, kita harus menjaga rahmat itu dengan setia menjalani segala perintah Tuhan sampai akhir hidup kita. Jika kenyataan kita belum sempurna, namun kita sudah keburu dipanggil Tuhan, maka ada kesempatan bagi kita untuk disucikan di api penyucian sebelum kita dapat masuk ke surga. Bukankah kita perlu bersyukur untuk hal ini? Sebab jika tidak ada api penyucian, betapa sedikitnya orang yang dapat masuk surga. Oke, terima kasih. Jadi pelajaran dari Konsili Firenze dan Konsili Trente ini menguatkan iman kita bahwa kita bisa selamat meskipun masih belum sempurna, akan disempurnakan oleh kerahiman Allah dan oleh doa-doa serta pengorbanan kita. Maka kalau sekali-sekali menghadapi kesulitan, padahal tidak merasa bersalah, orang bisa berkata, Tuhan, ku persembahkan ini untuk jiwa-jiwa saudara saya yang sudah meninggal dunia. Sudah. Silakan diteruskan, Mo. Barusan saya isi waktu dengan memberikan pengumuman. Sekarang silakan Romo teruskan lagi. Jadi tadi saya berkata, kita itu membantu jiwa-jiwa di api penyucian dengan doa-doa khususnya perayaan Ekaristi Misa, tapi juga dengan menghadapi kesulitan-kesulitan. Ku persembahkan itu untuk saudara saya yang meninggal. Waktu saya di Timor Timur, diutus oleh KBI untuk mengetahui situasi gereja di Timor Timur, apa yang masih bisa dibantu oleh gereja di Indonesia. Mendarat di Timor Timur, saya langsung mencari rumah Bapak Uskup untuk mengenalkan diri. Uskup begitu sopan, begitu baik, keluar dari kamar ketika saya datang, mengetok pintunya dan mengenalkan diri. Tapi kemudian dia berbicara dengan sangat singkat.
I do not need any Indonesian. Aku ora butuh apa-apa saka Indonesia. Saya agak terkejut. Nah, lalu apa pekerjaan saya di sini? Saya harus tidur di mana, makan di mana. Tapi waktu itu saya sadar inilah tantangan pertama. Dan saya tak boleh menyerah. Ku persembahkan tantangan dan kesulitan ini untuk bapak ibuku yang sudah meninggal. Saya cari pekerjaan. Sudah bisa makan dan tidur. Akhirnya setelah 2,5 hari, saya mendapat pekerjaan sebagai sopir bus palang merah. Gajinya cukup untuk makan tiap hari. Tidurnya di truk. Enak juga. Silir-silir tanpa AC. Kemudian dicari orang yang bisa berbahasa Inggris untuk menjadi guide bagi Amnesty International. Dan orang bilang itu sopir yang biasa diam saja itu sering membaca buku kecil, Cowboy. Maka saya ditanya, Bapak bisa berbahasa Inggris? Ya, bisa. Bisa menjadi guide kami untuk melihat situasi di negeri ini? Bisa. Lalu ya, saya tanya-tanya dulu mereka, besok pagi akan pergi ke Bau-Kau, atau pergi ke Ainaro. Saya tanyakan dulu pada orang yang sedikit kenal. Lalu saya digaji dalam bentuk dolar. Satu kali terbang itu kalau tidak salah $15. Itu besar sekali bagi saya waktu itu. Sampai saya kalau sehari terbang 4 kali ya dapat $60. Sampai saya merasa, waduh saya bisa kalau mau terbang kembali ke Jakarta, kembali ke sini dengan uang. Maka kesulitan kecil yang saya hadapi dengan permohonan. Kesulitan ini akan saya hadapi. Dan kesulitan ini untuk bapak ibu saya yang sudah meninggal. Maka kita berdoa atau memohonkan belas kasihan Tuhan tidak hanya untuk dengan doa, tidak hanya dengan Eucharistia, tapi dengan pengorbanan-pengorbanan kecil yang kita hadapi. Dengan perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Maka kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, membantu orang miskin, menghibur orang sakit, menghibur orang sedih, kita lakukan itu. Siapa tahu pengorbanan kita itu diterima oleh Allah untuk meringankan jiwa-jiwa di api penyucian. Amin. Ya. Dari pihak saya sudah, tapi mungkin Bu Lucy masih ada pertanyaan? Betul, Mo. Ada 4 pertanyaan yang masuk, Mo. Oh ya. Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan aja ya, Mo, karena barusan saya sudah berikan pengumuman. Ya. Baik, Mo. Sekarang pertanyaan yang pertama, Mo. Jadi bukankah Allah itu Maha Rahim, Mo? Lalu mengapa jiwa-jiwa yang hanya tinggal berdosa ringan itu masih dihukum di api pencucian? Iya. Bagaimana ya? Allah itu memang Maha Rahim, mengampuni semua dosa, tapi Dia juga Maha Adil. Yang berdosa ya harus mengalami konsekuensinya, akibatnya. Tidak bisa begitu saja lewat. Tidak. Allah itu betul Maha Rahim, tetapi Maha Adil. Maka api penyucian memang ada unsur hukumannya, tapi pertama sementara, kedua saya kira
oleh kerahiman Allah sangat diringankan oleh kerahiman dan kasih Allah dan juga oleh doa-doa kita. Tetapi Allah yang Maha Rahim tetap Maha Adil juga. Kita ingat misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu sangat dipilih oleh Allah untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampai 40 tahun perjalanan itu menurut kitab suci. Dan dikatakan suatu ketika sudah hampir menyeberang sungai Yordan, Nabi Musa itu kurang mengutarakan kuasa dan kebaikan Allah. Maka dia dianggap kurang menghormati Allah di depan umat Israel. Lalu Tuhan bersabda, kamu boleh menuntun bangsa ini sampai ke sini saja. Kamu tak pernah akan boleh masuk ke tanah terjanji. Ada hukumannya, ada konsekuensinya. Atau kita ingat Raja Daud. Raja Daud itu pernah ya. Terus aja mau nggak apa-apa. Ya, oke. Raja Daud itu rasanya ini ada 2 gadget ya. Jadi Ehu. Minta tolong Hen. Oke, sebentar ya. salah satu. Yang ini aku matiin, lalu yang itu yang gambarnya Romo di itu ya. Oke. Ya, oke. Sekarang cukup jelas. Jelas Mo, bagus Mo. Halo. Jelas Mo, Sekarang bagus. suara saya cukup jelas atau belum? Jelas Mo, jelas sekali. Jelas. Oke. Jadi seperti Musa itu kurang menghormati Allah di depan umat Israel, boleh menuntun umat Israel dari Mesir dengan susah payah 40 tahun di padang gurun. Tapi menjelang menyeberang sungai Yordan, Tuhan bersabda, kamu tidak boleh masuk tanah terjanji bersama orang-orang pilihanmu. Maka dia mati, kalau tidak salah di Gunung Nebo. Tak bisa melihat Israel, tapi bisa melihat dari atas, oh itulah Israel, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena dia kurang menghormati Tuhan, ada hukumannya, ada konsekuensinya, ada akibatnya. Tapi Musa tetap merupakan nabi yang sangat bersahabat dengan Allah. Bahkan ketika Yesus di Gunung Tabor, yang nampak bersama dia adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. 2 nabi yang banyak menderita selama hidupnya menjadi nabi di tengah umat Israel. Maka Allah betul Maha Rahim, tapi dia juga Maha Adil. Maka berdasarkan keadilan kita perlu dimurnikan, perlu disucikan dan kekurangan-kekurangan, tetapi dengan rasa syukur, maka api penyucian itu pantas kita syukuri, karena kalau kita hidup di dunia kurang sempurna, nanti ada api penyucian. Dan karenanya ada pengharapan. Lain kalau di neraka itu ada hukuman, tetapi selama-lamanya dan tanpa harapan apapun. Betapa mengerikan. Di api penyucian ada hukuman, dan mungkin juga diperingan oleh doa-doa saudara-saudara kita, dan hanya untuk sementara dari kemurahan Tuhan. Oke. Baik Romo.
Romo, pertanyaan berikutnya. Ada lumayan banyak pertanyaan, Mo. Setelah ini Ya, masih boleh. masih ada 4 lagi. Ini pertanyaan yang kedua ya, Mo. Apa bedanya api penyucian dengan tempat penantian yang dalam kredo rasul-rasul itu, Mo? Oh ya, dalam kredo rasul-rasul itu aku percaya akan Yesus Kristus yang menderita pada zaman Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pada hari ketiga, dia turun ke tempat penantian lalu bangkit. Maka menjelang bangkit, Yesus itu turun ke tempat penantian. Apa itu? Tempat penantian adalah tempat para kudus. Seperti Abraham, Musa, Iskak, Yakub, dan lain-lainnya. Santo Yusuf juga sudah wafat sebelum Yesus disalibkan. Maka semua orang baik, semua orang yang sebetulnya sudah bisa masuk surga, masih menunggu di tempat penantian. Karena pintu kerajaan surga baru akan terbuka oleh wafat dan kebangkitan Kristus. Maka lain dari api penyucian, tempat penantian pasti merupakan tempat yang membahagiakan bagi para leluhur itu, karena mereka tahu sudah akan jelas masuk surga, tinggal menunggu saatnya pintu surga dibuka oleh wafat dan kebangkitan Kristus. Itu pengertian kita tentang tempat penantian. Baik, Romo. Mo, kemudian apakah api penyucian sama dengan Hades atau tempat penampungan jiwa-jiwa yang ditampung sebelum pengadilan akhir yang dipercaya oleh umat Protestan? Ya, gini. Umat Protestan itu percaya pada dua tempat saja, surga dan neraka. Maka orang-orang yang mati dalam iman akan diselamatkan. Yang tidak beriman akan dihukum di api neraka. Akan, maka kata akan itu dalam pelajaran agama Katolik sering ditekankan. Jadi umat Kristen Protestan juga percaya pada surga akan. Seperti kita itu semua akan mati, tapi belum mati, bukan? Akan mati, tapi belum mati. Maka umat Kristen Protestan percaya yang beriman akan diselamatkan. Itu kata Rasul Paulus. Tetapi akan itu lain daripada sudah. Akan. Tapi lalu Gereja Katolik mengisi kata akan itu dengan iman akan api penyucian. Dan Gereja Kristen tidak. Ya, hanya nunggu waktu saja. Dan Gereja Katolik tidak mau bertengkar mengenai hal itu, tetapi hanya mengatakan kami sendiri percaya akan adanya api penyucian. Kau percaya apa tidak, itu urusanmu. Tetapi ada api penyucian. Dan kami umat Katolik yakin dan percaya dari sabda Tuhan dari kitab suci yang tadi kita katakan, dan dari kesaksian tradisi tokoh-tokoh gereja sebelum ada gereja Protestan. Maka Martin Luther itu kan muncul pada kemudian hari, tetapi Santo Yohanes Chrysostomus Tertullianus itu jauh sebelum ada perpecahan dalam gereja. Oke. Baik, Mo. Kemudian Mo, ada teman yang bertanya, bagaimana dengan pengampunan yang diberikan pada awal perayaan Ekaristi? Pada saat itu kan dosa kita sudah diampuni ya, Mo. Mengapa masih butuh purgatori lagi? Kan setiap misa berarti dosa kita sudah hilang.
Ya. Betul. Doa kita sudah bilang, sudah diampuni oleh darah anak domba. Kan inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan demi pengampunan dosa semua orang. Lalu kalau kita mau komuni, Allah mengangkat kursi, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya pantas Tuhan kepada saya, dan sebagainya. Maka dosa betul sudah diampuni. Yang bisa diampuni. Tapi ada dosa melawan Roh Kudus tadi, yang di dunia ini tak bisa diampuni. Setelah itu di akhirat juga tak bisa diampuni. Itu dosa melawan Roh Kudus, dosa menolak pengampunan, menolak uluran cinta kasih. Dan Allah memang tidak mau memaksakan, Dia memberi kebebasan kepada umat manusia. Kepada binatang tidak ada kebebasan. Dia mengikut instingnya saja. Demikian pada tumbuh-tumbuh. Tapi kepada manusia, Allah menganugerahkan kebebasan. Bila kita gunakan dengan baik, membawa kita ke surga. Kalau kita tolak, ya ada konsekuensinya. Maka kita kembali kepada kemaharahiman Allah dan kemahaadilan Allah. Dua-dua itu harus kita pahami dengan baik supaya tidak menjadi perentangan. Maharahim kok masih ada hukuman? Ya, ada juga. Karena Allah kita maha. Oke. Baik. Romo, kemudian ada satu teman yang bertanya, tadi kan Romo berikan kesaksian kitab suci tentang api penyucian, kemudian kesaksian gereja tentang api penyucian. Bagaimana KGK, Mo? Di KGK apakah juga ada tentang purgatorium ini, Mo? KGK, apa itu? Ke konsili gereja Katolik. Aduh, tiba-tiba aja. Godim. Tentang apa? Tiba-tiba lupa. KGK, Yan. G, gereja Katolik. K-nya apa ya? Sebentar, Mo. Tiba-tiba hilang kata-kata itu. Katekismus gereja Katolik, Mo. Ya. Di Katekismus gereja Katolik, apakah bahasa Inggrisnya C? Apakah disebutkan, Mo, tentang purgatorium itu? Di Katekismus gereja Katolik justru ada keterangan mengenai api penyucian. Saya juga tidak hafal, tapi saya justru belajar dari pertama-tama dari katekismus sebagai anak-anak dulu, sebagai anak sekolah, dan kemudian dalam teologi yang belajar dari kesaksian para tokoh gereja Katolik dari konsili-konsili dan sebagainya. Jadi katekismus memang ada keterangan, karena katekismus itu sebetulnya singkatan dari ajaran gereja. Katekismus 1030, 1031 ada banyak. Oh ya, itu. Nah, ini dalam YouTube-nya ya? Enggak, dalam katekismus gereja Katolik. Oh, dalam katekismus gereja Katolik nomor berapa tadi? 1030, 1031, 1032, dan 1471. Oke, 1031, 0132 dan sebagainya. Tapi bisa kalau punya bukunya akan bisa dibuka, dan di sana pasti ada keterangan mengenai api penyucian. Karena
Nah, itu singkatan dari teologi Gereja Katolik. Tapi Gereja Protestan tadi mengambil ajarannya sendiri dan kemudian menolak kitab Makabe, karena kitab Makabe, Yudas Makabe itu panglima, itu mendoakan jiwa-jiwa para prajurit yang gugur dan dalam sakunya masih ada ya berhala-berhala pada zaman itu. Maka itu dianggap perlu diampuni oleh Allah sendiri karena mereka berjuang untuk mempertahankan Israel sebagai anugerah Yahweh Allah. Tapi dari Katekismus Gereja Katolik ada nomor-nomor yang tadi disebutkan oleh Eni tadi. Baik, Mo, terima kasih. Mo, kemudian Mo, untuk bayi dan anak kecil yang meninggal, apakah harus melalui purgatorium juga atau bisa langsung ke surga, Mo? Ya, dalam istilah Gereja Katolik ada istilah limbo for the just. Itu tempat di mana anak-anak kecil yang tak berdosa, tetapi mewarisi dosa asal, tapi sendiri tidak berdosa. Kerahiman Allah menerima mereka dan mengampuni dosa-dosa yang ada dari dosa asal, khususnya bila keluarga mendoakan. Maka kalau punya anak lahir sudah meninggal, ada. Nah, tak bisa dibaptis. Saya pernah membaptis anak kecil yang baru lahir karena saya diundang ke Elizabeth Semarang. Dan setelah 5 menit anak itu meninggal, tapi sudah dibaptis. Lalu pertanyaan, bagaimana andai kata tadi Romo tidak kebetulan lewat? Lalu saya berkata, bagi Allah tidak ada yang kurang. Kalau bisa diselamatkan lewat baptis, pasti bisa diselamatkan lewat cara lain yang dipilih oleh Allah. Maka ada limbo for the just untuk anak-anak itu. Tetapi kalau ada anak yang meninggal masih kecil belum dibaptis, bapak ibunya atau kakak-kakaknya pantas membawa dia dalam doa-doa khusus dan sekali-sekali dibawa dalam perayaan Ekaristi menjadi intensi misa. Oke. Baik, Mo. Romo, kemudian tadi Romo jelaskan tentang berdoa untuk arwah. Kita kan punya kebiasaan mendoakan pada saat 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 1000 hari. Dan tadi Romo bilang, Romo percaya bahwa setelah doa yang 1000 hari, arwah-arwah itu sudah bersih, murni masuk ke dalam surga. Nah, ada teman yang bertanya, apakah untuk orang tua dan saudara-saudara arwah yang sudah lebih dari 1000 hari meninggalnya, masih perlu kita doakan atau gimana, Mo? Ya, gini, itu kebiasaan bukan dari Indonesia saja, tapi kebetulan juga umat Islam, setahu saya juga ada 3 hari seminggu atau 7 hari, 100 hari itu ada. Maka itu hanya suatu warisan kebudayaan yang mengingatkan kita untuk jangan lupa berdoa untuk arwah-arwah itu. Apakah setelah 1000 hari di api penyucian masih ada yang terus saja di sana? Kita tidak tahu. Tetapi kita selalu mendoakan
semua jiwa-jiwa di api penyucian. Atau dalam misa, ingatlah akan saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Dalam setiap Ekaristi. Maka Ekaristi umurnya sudah berapa? Sudah 20.000 tahun. Sekarang tahun 2022 tahun. Kira-kira Ekaristi sudah sekian banyak dipersembahkan, dan saya percaya kebaikan Tuhan sudah membebaskan jutaan jiwa-jiwa yang pernah harus lewat di api penyucian. Tetapi saya kadang-kadang juga masih secara khusus berdoa sore hari ini untuk ayah, ibu, dan saudara-saudari sekandung yang sudah meninggal lebih dari 1000 hari. Karena kita tidak tahu, makanya sudah safety first, ya. Pokoknya untuk mereka saya masih mau berdoa. Kesimpulan dari semua ini itu diungkapkan oleh seorang kudus, saya lupa, dia berkata, kita selama masih hidup di dunia ini pantas memanfaatkan sebanyak mungkin kesempatan untuk berdoa dan untuk berkorban demi kebahagiaan dan kedamaian jiwa-jiwa saudara-saudari yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Titik. Kalimat berikutnya, bukankah kita pada waktunya juga membutuhkan? Maka saya percaya ini bisa menjadi penutup renungan kita. Kita pantas mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Tidak perlu setiap saat berdoa rosari, tidak ada wujud-wujud lain juga. Tidak perlu setiap misa untuk arwah, tidak. Bisa untuk adik yang baru lahir atau untuk kakak yang baru menikah, itu kita doakan juga. Tetapi berdoa untuk arwah, untuk jiwa-jiwa di api penyucian selalu pantas kita lakukan, apalagi pada waktunya kelak kita kemungkinan juga akan membutuhkannya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Barusan adalah pertanyaan terakhir. Jadi terima kasih banyak Romo untuk pengajaran yang Romo sampaikan hari ini. Benar-benar menambah pemahaman iman kami semua. Dan juga terima kasih Romo sudah menjawab semuanya dengan sabar sampai kita semua menjadi jelas. Oke. Pertanyaan sudah habis dan kita akan menutup acara kita hari ini ya Mo. Ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Helen dan Yanti dan Heni yang di belakang layar, juga kepada Ibu Aswin. Terima kasih banyak. Dan juga kepada semua teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas waktunya, dan mengikuti pengajaran hari ini. Romo minta tolong tutup acara kita dengan doa penutup dan berikan berkat buat kita semua ya Mo. Sebelumnya Romo, apakah ada yang mau ditambahkan Mo? Saya akan menambahkan demikian. Selama pertemuan virtual kita akhir-akhir ini, kita selalu berbicara mengenai kesehatan mental. Tetapi hari ini kita berbicara mengenai ajaran gereja yang seringkali masih menimbulkan keraguan seperti api penyucian. Ada lagi mengenai predestinasi. Orang itu sudah ditentukan akan selamat atau tidak. Itu namanya predestinasi. Nah, lalu yang ketiga misalnya mengenai bid'ah. Apa itu bid'ah? Banyak umat khususnya yang baru dibaptis
sudah tua, itu tidak tahu apa itu bid'ah. Maka pertemuan-pertemuan virtual kita yang akan datang 3 atau 4 kali akan saya isi dengan ajaran gereja yang masih menimbulkan pertanyaan atau keraguan di antara kita. Itu saja, dan pertemuan berikutnya itu minggu kedua dan minggu keempat, maka minggu kedua Agustus itu tanggal 13 Agustus kalau biasa ya. Betul, Mo. Ya, maka kita ketemu lagi nanti tanggal 13 Agustus. Dan saya sekarang itu ada di suatu ruangan yang baru, diperbaharui, dikasih plafon, dikasih atap, dikasih lampu-lampu, dikasih gambar, dikasih AC, atas sumbangan dari Sadana yang saya terima lewat WNI, dan atas sumbangan dari Legio Maria yang juga membantu untuk membuat ruangan kecil ini. Bekas gudang ini, karena kamar yang dulu sering dipakai itu menjadi kamar tidurnya Romo Swasono, pastor kepala yang baru, yang orangnya sehat walafiat, tapi kakinya tidak bisa diajak untuk naik tingkat. Maka cari ruang di bawah, dan kebetulan yang paling cocok itu yang dulu dijadikan kapel, sekarang jadi ruang tidur, ruang itu ruang belajar, dan ditambah kamar mandi dan sebagainya, sudah bisa menjadi tempat kediaman yang enak. Sehingga untuk Sadana, untuk ORK, Uasa Rohani Katolik, Legio Maria, kami cari ruang yang sekarang kita pakai. Dulu namanya ruang durian karena dekat pohon durian. Tapi teman-teman Legio berkata, durian itu tidak terlalu Katolik. Maka lalu saya sebut Santa Clemencia, maka ini sebut ruang Clemencia. Kita punya ruang yang cukup bagus, bahkan ada lincah untuk tempat tidurnya, dan ada toilet, dan ada wastafel. Pokoknya ya cukup enak. Habisnya sekitar 12 juta sekian ya, tetapi sudah tertutup oleh sumbangan oleh teman-teman Sadana ya, yang dikirimkan lewat rekeningnya Bu Heni itu. Saya tinggal memanfaatkan saja. Puji Tuhan, Mo. Ya, Senang mendengarnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu. Ya. Ya, dan ada yang berkata, kalau masih kurang, jangan malu, minta lagi. Ya. Saya mau minta untuk beli kacang saja. Oke, pokoknya bantuan teman-teman itu sangat berguna untuk keperluan kita. Saya juga sudah diajak berobat mata ke dokter Profesor Cahyono dari Jakarta Eye Center, supaya masih bisa menulis renungan-renungan, dan saya diberitahu oleh Dr. Cahyono, mata pastor itu yang kanan praktis sudah buta, tapi hanya praktis. Saya tutup, saya masih lihat, Dok. Ya, namanya itu praktis sudah buta, tidak bisa baca, tapi untuk melihat pisang goreng dan itu masih bisa. Oke, jadi artinya lalu dia berkata, menurut teori, pastor tidak akan buta total sampai mati. Waduh, terima kasih. Lalu saya diberi pinhole glasses, kaca hitam yang banyak lubang-lubangnya itu, untuk menantang atau untuk mengajak mata menangkap sinar sehingga lebih bisa melihat lagi. Maka sekarang saya sudah sekitar sebulan memakai kaca
hitam itu, dan setiap hari sekitar setengah jam. Lalu saya sudah bisa turun naik altar karena sudah bisa melihat tangganya. Dulu saya tidak berani turun karena tak melihat tangga itu, trapnya itu. Sekarang sudah bisa melihat, maka terima kasih atas sumbangan seorang ibu yang tidak ikut sadhana, tapi dia tahu sadhana. Dan dua orang kakaknya, Cicik dan Koko, saya baptis, dan satu meninggal dunia dengan sangat indahnya, sampai wajahnya tersenyum di peti mati. Itu cerita yang lain. Tapi pokoknya terima kasih atas bantuan-bantuan dari teman-teman sadhana dan Legio Maria. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau selalu memelihara kami dari hari ke hari, memberi apapun yang kami butuhkan untuk kehidupan badan, tapi juga untuk kehidupan rohani. Kami percaya apabila kami tetap berpegang pada sabda Kristus Putramu, Dia yang bersabda, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kutolak. Mereka yang melihat Anak dan percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah sabda Yesus yang sangat menghibur bagi kita yang masih boleh berjuang di dunia ini, termasuk teman-teman, sahabat-sahabat sadhana semua. Oleh karena itu, semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih.